Oke, silahkan dimulai kelasnya. Baik, untuk teman-teman yang mungkin tidak terhalang oleh jaringan bisa on cam. Untuk seluruhnya duduk bersiap, gerak. Sebelum memulai kelas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Lapor kelas kewarganegaraan G204 siap untuk dimulai. Oke, terima kasih Sambrina. Hari ini kita masuk ke materi terakhir kita. Slide-nya lumayan banyak, jadi kita agak percepat. Untuk judul kita hari ini, bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Jadi di sini objek kita adalah ketahanan nasional dan bela negara. Nanti kalian juga akan melanjutkan mata kuliah bela negara di semester 3. Jadi di sini kita bisa melihat dasar-dasarnya apa saja ketahanan nasional, kemudian bela negara itu apa saja unsur-unsurnya. Yang pertama, ketahanan nasional harus diwujudkan untuk mengawal dan memastikan eksistensi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk merdeka kita sudah melalui beberapa fase yang kemudian didapatlah kemerdekaan, kemudian negara yang berdaulat. Tapi bagaimana selanjutnya negara yang berdaulat itu dapat lestari? Artinya sejauh mana kedaulatan dari bangsa Indonesia dan bagaimana cara mempertahankan kedaulatannya tersebut. Inilah yang kita sebut dengan ketahanan nasional. Kemarin kita sudah mengetahui letak kita secara geografis, astronomis, untuk mengenal bagaimana wilayah kita, kemudian apa saja batas-batasnya, dan negara mana saja yang terdekat dengan batas wilayah kita. Wilayah sendiri memiliki potensi dan juga ancaman yang sudah kita pernah jelaskan sebelumnya dan kita berdiskusi mengenai apa saja yang perlu diketahui, kemudian potensi, kemudian juga ancamannya apa saja yang kemudian berpengaruh terhadap ketahanan kita secara nasional. Jadi di sini kita ingin melihat secara kolektif, yaitu secara nasional, bukan individu satu dengan individu yang lainnya, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Ketahanan suatu bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Jadi selain mempertahankan kesatuan, bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada untuk memajukan kehidupan bangsa kita. Konsepsi ketahanan bangsa dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional atau kita singkat dengan TANNAS. Jadi N-nya double, ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Jadi sebagai warga negara tidak hanya menjalankan haknya, kewajibannya yang sehari-hari saja, tetapi harus juga tahu apa sih peran sebagai warga negara terhadap bangsa kita secara nasional, yaitu turut menjadi bagian dari ketahanan nasional. Upaya penyelenggaraan ketahanan nasional dapat diwujudkan dengan bela negara. Jadi aksi dari ketahanan nasional itu kita sebut dengan bela negara. Indonesia Raya, Jalan Raya Simpang Dunia. Jadi ini merupakan istilah yang memang adalah kenyataan bagi negara kita dengan letak kita itu di tengah-tengah dan dilewati garis khatulistiwa yang merupakan bisa dibilang adalah
belahan antara kutub utara dan kutub selatan yang ada di tengah-tengahnya. Itu melewati negara kita, kemudian kita juga terletak di antara dua benua dan dua samudra, yang kemudian kita merupakan jalur tempat mereka yang ingin pergi ke satu negara atau benua lain yang melewati Indonesia. Jadi perlu adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi antar daerah dan antar waktu, antar lokasi yang ada di Indonesia. Ini kawasan perbatasan kita. Kemudian menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Jadi ketahanan nasional itu tahu tidak tahu pada dasarnya adalah mempertahankan keadaan kita yang sudah merdeka. Jadi pada dasarnya ditanamkan dulu suatu pemikiran bahwa kita itu mesti mempertahankan kemerdekaan ini dengan berbagai cara mengisi kemerdekaan tersebut. Ketahanan nasional sebagai kondisi, jadi kondisi yang bisa saja berubah suatu waktu, apakah kita itu termasuk ketahanan nasional dalam versi yang bagaimana. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Jadi ketahanan nasional sendiri berbeda dengan pertahanan. Kalau pertahanan adalah misinya atau apa yang bisa kita lakukan, seperti membangun suatu militer atau membangun suatu pangkalan udara dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ketahanan ini adalah sifatnya, sifat kita itu apakah sudah bisa dikatakan ketahanan nasional. Kemudian ada konsep berlandaskan Astagatra, konsep dasar ketahanan nasional yang merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya. Ini berarti apa yang kita miliki itulah yang kita gunakan. Kita tidak bergantung pada negara lain ataupun bangsa lain ataupun sumber daya dari orang lain, dari yang bukan milik kita. Jadi apa yang kita punya, disitulah kita menggali potensinya. Bagaimana kita bisa bertahan dengan apa yang kita miliki sendiri. Kemudian ada Trigatra, 3 aspek alamiah, yaitu aspek geografis. Secara geografis kemarin kita sudah pernah mengetahui apa saja. Kemudian demografi ini terkait dengan masyarakat kita, bagaimana potensinya, kemudian bagaimana upaya untuk meningkatkan potensi tersebut, dan sumber kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu Trigatra harus dikelola dengan baik, dan ketiganya harus saling bersinergi satu sama lain. Pancagatra, kemudian ini dari aspek sosial ada 5 hal: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan keamanan itu sendiri. Kita pernah mendengar seperti adanya ketahanan pangan misalnya, itu termasuk pada mungkin lebih dekat ke ekonomi atau ke sosial budaya. Kemudian kita juga pernah ataupun sampai sekarang masih ada namanya permasalahan terkait dengan kesehatan, seperti adanya pandemi, itu aspek dari mungkin lebih dekat kepada sosial yang kemudian merubah budaya kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai kondisi sifatnya dinamis, tidak statis, berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun ketahanan nasional kita. Sebagai strategi, ketahanan nasional adalah cara bangsa Indonesia menanggulangi berbagai ancaman agar tetap kuat, bertahan dan mampu mewujudkan tujuan nasional sebagai tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi. Bagaimana ideologi Pancasila itu masih tetap bertahan sampai saat sekarang. Tidak hanya kita kenal saja, tetapi bagaimana kita bersikap dengan asas Pancasila itu. Kemudian ketahanan politik kita, untuk politik dalam negeri kita itu politik yang sudah jelas dengan sistem presidensial misalnya, kemudian adanya sistem demokrasi. Kemudian untuk politik luar negeri kita ada bebas aktif, dan itu bagaimana kita tetap melaksanakannya sebagaimana mestinya. Kemudian ketahanan secara ekonomi,
bagaimana kita dapat bertahan dari yang namanya krisis, kemudian fluktuasi harga di pasaran, kemudian ketahanan sosial budaya, yaitu adat istiadat yang kita punya, kekayaan kebudayaan yang kita miliki, bagaimana itu bisa tetap menjadi milik kita. Kemudian dan ketahanan pertahanan keamanan, ini berhubungan dengan ketahanan yang bisa bersifat secara fisik maupun secara mental. Secara fisik bisa melalui perang misalnya, itu bagaimana keadaan militer di negara kita. Apakah suatu hari ketika ada pecah perang, negara kita itu siap untuk menghadapi perang? Kemudian secara mental kita itu diuji dengan berbagai macam hal, salah satunya misalnya kita itu sekarang kalau ingin bekerja, mencari pekerjaan itu sudah sangat banyak sekali rintangan dan tantangannya. Yang menjadi saingan kita itu bukan hanya bangsa kita sendiri, tetapi bangsa secara internasional. Kemudian ketahanan nasional berlapis, mulai dari ketahanan individu sampai dengan ketahanan nasional itu sendiri. Jadi tentunya ini dimulai dari individu masing-masing warga negara, barulah bisa membangun ketahanan itu secara nasional. Kemudian dapat dirinci misalnya ketahanan energi, pangan, industri dan sebagainya. Jadi ini lebih secara spesifik lagi bagaimana membahas ketahanan itu di berbagai bidang, di berbagai sektor yang ada di kehidupan kita. Kemudian konsep ketahanan nasional itu yang diawali dengan kebutuhan manusia seperti ketahanan pangan, ketahanan terhadap sumber daya, energi. Kemudian semakin meluas kita meluaskannya di aspek alamiah, kemudian di aspek sosial. Di aspek alamiah kalau kita ingin melihat lagi ada di bidang geografi, sumber kekayaan alam dan demografi atau masyarakat kita. Kemudian secara sosial sama seperti tadi ada ideologi sampai dengan pertahanan keamanan. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Mengapa suatu negara memerlukan konsep ketahanan nasional? Ketahanan nasional itu merupakan salah satu cara untuk mempertahankan ada tidaknya bangsa Indonesia, ada tidaknya negara Indonesia dengan yang sudah ada. Karena kita tidak adanya lagi ekspansi untuk menyebarkan atau untuk meningkatkan luas wilayah kita. Kita dengan yang kita punya sekarang, bagaimana, apakah sudah maksimal ketahanan nasional kita dari segala sisi ya, dari segala bidang. Kemudian apakah unsur ketahanan nasional tiap negara bisa berbeda? Kita memiliki berbagai macam bentuk negara yang ada di dunia, ada monarki, presidensial, parlementer. Apakah ketahanan nasional itu akan berbeda-beda unsurnya, kemudian bagaimana pandangan mereka terhadap ketahanan nasional itu sendiri. Kemudian dikatakan bahwa penduduk merupakan salah satu gatra atau salah satu bentuk ketahanan nasional. Penduduk yang bagaimana yang mendukung ketahanan nasional? Menurut kalian, apakah kalian sudah menjadi penduduk yang mampu mendukung ketahanan nasional? Seperti tadi, ketahanan nasional itu bukan hanya soal militer saja, tetapi berbagai bidang kehidupan, dari mulai ketahanan pangan sampai dengan industri, sampai dengan ketahanan secara militer itu sendiri. Kemudian kita pernah mengalami krisis ekonomi, ya artinya di sini ada ketahanan secara ekonomi yang diuji dengan adanya krisis moneter. Kemudian terjadi pengaruh terhadap ketahanan yang lainnya, terhadap unsur ketahanan yang berkaitan. Nah, menurut kalian di sini, apakah krisis seperti ini kemudian bisa meruntuhkan suatu negara, ataukah bisa ditangani begitu saja? Kemudian masih ingatkah pada negara Uni Soviet yang pecah menjadi 15 negara, kemudian negara Yugoslavia yang pecah menjadi 7 negara? Apakah ini menjadi tantangan juga bagi Indonesia ke depannya? Apakah kemungkinan kita bisa pecah menjadi beberapa negara, ataupun bagaimana caranya
untuk mempertahankan eksistensi kita ini sebagai satu negara yang sama seperti sekarang ke depannya. Artinya melestarikan keadaan kita sebagaimana adanya. Kita tidak ingin adanya kemunduran, kita ingin kemajuan, kita ingin perkembangan. Oke, silakan dijawab pertanyaannya, dipilih saja. Ini berdasarkan tanggapan kalian secara mendasar saja, tidak perlu terlalu teoritis. Jadi menurut kalian misalnya kalau krisis ekonomi itu akan berdampak seperti apa, kemudian arahnya kemana, apakah bisa sampai merobohkan suatu bangsa yang sudah mempertahankan kemerdekaannya mati-matian? Silakan. Ini mohon maaf yang terlambat, sudah lewat 10 sudah tidak diizinkan lagi masuk. Oke, silakan tanggapannya. Izin masuk, Bu Tari. Ya, silakan. Saya mencoba memberikan pendapat untuk pertanyaan nomor 1, Bu. Mengapa suatu negara memerlukan konsep ketahanan nasional? Nah, kalau kita belajar dari negara Indonesia sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Tari, kalau kita pada garis yang dilewati perdagangan atau untuk pergi keluar negeri atau ke negara lain, kita pun dilewati gitu. Nah, untuk dari penjelasan singkat tadi, dari situ seharusnya kita mengerti bahwa sebenarnya konsep ketahanan nasional itu diperlukan, dalam artian apalagi di era globalisasi seperti ini, yang mana kita terkadang tidak bisa berhentikan informasi yang masuk, tidak bisa berhenti untuk mendapatkan mungkin informasi atau budaya yang seharusnya tidak cocok di negara kita dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau menurut saya sendiri, adanya konsep ketahanan nasional itu sangat diperlukan, karena itu tadi, belajar dari permasalahan-permasalahan yang lalu-lalu, adanya mungkin krisis seperti tahun 98 itu memberikan pengertian bahwasannya konsep ketahanan nasional diperlukan. Dan menurut saya sendiri, sedikit menyinggung pertanyaan nomor 2, kalau menurut saya ketahanan nasional di tiap negara itu berbeda-beda tergantung dari negaranya sendiri. Contoh, kalau memang negaranya itu dasar negaranya mungkin apa, pegangannya negara tersebut atau landasannya itu apa, kan pasti berbeda-beda di setiap negara. Maka dari itu, menurut saya ketahanan nasional sendiri pasti berbeda-beda. Mungkin itu sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali Sabrina untuk tanggapannya. Lainnya silahkan. Silahkan dipilih pertanyaannya. Bagaimana yang lainnya? Karin ada? Karin? Margareta? Mutiara Prima hadir?
Oke, silakan Mutiara. Dipilih pertanyaannya, kemudian diberikan pendapatnya. Elisa Tri Asuri hadir. Halo Elisa. Aduh, pada kemana ini? Permisi Bu, izin menjawab nomor 5. Oke, ini gadis ya. Oke, silakan. Iya Bu. Jadi seingat saya Uni Soviet itu kan runtuh tahun 91 ya Bu ya. Itu diawali dari kemerosotan ekonomi yang mulai tahun 1985. Jadi menurut saya Indonesia itu juga bisa mengalami perpecahan kalau disebabkan ekonomi juga gitu Bu. Jadi mungkin cara untuk mengatasinya bisa dari meningkatkan mutu pendidikan, terus membuka usaha biar lowongan pekerjaan jadi lebih banyak gitu. Oke, bagus gadis. Tadi menjawab pertanyaan yang nomor 5. Itu menurut gadis adalah pengaruh dari ekonomi, kemudian untuk menghadapinya itu bisa melalui pendidikan, kemudian dengan adanya lapangan pekerjaan supaya kita bisa meningkatkan ketahanan secara ekonomi. Oke, ini dari Mutiara. Ini pertanyaan yang nomor 1 ya. Suatu negara memerlukan ketahanan nasional karena untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan. Selain itu juga menciptakan kemakmuran dan keamanan masyarakat. Ya, salah satu peran penting dari ketahanan nasional tentunya adalah untuk mempertahankan dan mewujudkan cita-cita nasional. Oke, siapa lagi selanjutnya? Nabila Oktaviani. Ada Nabila? Tidak ada. Sinta Aurelia. Oke, Sinta silahkan dijawab melalui kolom chat. Ayo, siapa lagi yang ingin menambahkan jawaban? Rian Ahnaf hadir.
Mutiara Nabila. Halo Mutiara. Ya, Ibu izin masuk. Oke, silahkan. Saya izin menjawab nomor 4 tadi. Sesuai dengan pertanyaan Ibu, apakah krisis dapat menghancurkan negara itu sendiri? Menurut saya jawabannya iya, bisa. Karena krisis itu kan masalah yang karena krisis itu kan merupakan masalah yang merugikan warga negara, dan jika warga negara, contohnya saja pada krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 97-98 itu kan sangat merugikan Indonesia, apalagi warga negara, harga bahan-bahan pokok menjadi naik semua, dan hal itu pun akhirnya berlanjut pada krisis politik yang pada akhirnya pun membuat kekacauan di dalam negara, dan hal tersebut sangat merugikan. Jadi menurut saya jika krisisnya tetap berlanjut, tidak segera diatasi, maka bisa menghancurkan negara tersebut. Terima kasih. Oke, bagus. Mutiara masih mengenai pengaruh dari satu unsur ke unsur yang lainnya. Ketika ketahanan politik itu tidak bisa dipertahankan, maka akan mempengaruhi kepada unsur lainnya, yaitu seperti dari ekonomi ke politik dan melubas ke segala unsur lainnya, dan bisa menyebabkan jatuhnya suatu negara. Bagaimana tadi Sinta Aurelia, sudah mendapatkan jawaban? Oke, ini dari Sinta. Penduduk yang dapat mendukung ketahanan nasional Indonesia yaitu penduduk yang harus tangguh, penduduk yang harus ulet, penduduk harus memiliki sifat kekeluargaan, yaitu dengan bersikap adil, kebersamaan, gotong royong, berbangsa dan bernegara. Jadi bagaimana untuk dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan? Tentunya diawali dengan individu itu sendiri, bagaimana bersikap, kemudian mempertahankan persatuannya, mempertahankan tahan terhadap segala ancaman yang bisa memecah belah. Tentunya diawali dengan harus tangguh. Tangguh di sini tentunya secara fisik maupun secara mental. Kemudian bersikap kekeluargaan itu juga penting. Bagaimana kita bisa menghadapi segala bentuk ancaman yang memecah belah kita, ketika kita sudah bisa menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Oke, yang lain bagaimana? Masih ada tanggapan? Hanif ada? Hanif Arfi. Hadir Ibu. Oke, silakan. Mungkin saya mau menambahkan jawaban untuk nomor 3. Jadi kalau menurut saya penduduk merupakan salah satu garda ketahanan nasional, karena setiap penduduk itu menjadi penggerak dari kemajuan suatu bangsa itu sendiri. Karena kan setiap penduduk itu pasti mereka berprofesi, mereka juga bekerja pada setiap sektor yang ada di negara, misalkan itu sektor pertanian atau misal sektor hukum, sektor politik dan yang selainnya. Sehingga kalau setiap warga negara atau setiap penduduk itu berada pada sektor itu dapat membangun negara secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa penduduk itu juga memegang penting ketahanan nasional itu sendiri. Jadi, kalau misalkan salah satu sektor saja, misalkan dari sektor pertanian itu tidak terlaksana dengan baik, penduduk dari suatu bangsa itu tidak menjalankan dengan baik, maka akan terdampak pada sektor selainnya Ibu, karena
di sektor pertanian bahan pangan kurang, akhirnya berdampak pada sektor sosial di mana masyarakat mengalami secara taraf hidup akan turun, dan juga berdampak pada sektor ekonomi dan sektor-sektor selainnya, sehingga penduduk di sini sangat mendukung sekali ketahanan nasional karena kehidupan mereka di dalam negara itu berada pada setiap sektor yang sangat saling terhubung dan saling mendukung, Ibu. Oke, bagus Hanif. Oke, menurut Hanif tadi kalau kita simpulkan bahwa sebagai penduduk itu harus mengetahui bahwa kita itu terhubung satu sama lain. Kemudian untuk sektor kehidupan kita, apabila satu saja yang terpengaruh, maka akan mempengaruhi secara luas ke sektor yang lainnya. Oke, masih ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau gitu kita bahas satu persatu. Kalau nanti ada tambahan lagi diskusi, silahkan. Mengapa suatu negara memerlukan konsep ketahanan nasional? Tadi sudah kita ketahui bahwa konsep ketahanan nasional adalah untuk mempertahankan eksistensi. Ada tidaknya kita itu membuktikan kita itu tahan atau tidak. Kemudian, apakah unsur ketahanan nasional tiap negara bisa berbeda? Secara umum unsur ketahanan nasional tiap negara itu sama, karena yang ada di dalam suatu negara itu pada dasarnya sama, seperti tadi adanya ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Tetapi ada variasi dari variabel-variabel yang mendukung. Menurut mereka itu pastinya akan berbeda-beda di tiap negara. Kalau misalnya kalau kita ingin melihat secara luas, kita ada ketahanan secara pangan, secara industri, kemudian secara sosial budaya itu ada lagi secara kepemilikan kita terhadap sumber daya alam, terhadap adat istiadat dan kebudayaan yang kita miliki, itu kita melihat sebagai suatu bentuk ketahanan. Tetapi kalau di negara lain, mungkin dengan konsep atau pandangan yang berbeda, tadi seperti yang Sabrina katakan, mungkin ada yang berbeda. Kemudian dari konsep tersebut mereka mungkin melihat ada yang lebih dominan atau ada yang lebih hierarki satu sama lain. Artinya ada yang lebih didahulukan di antara unsur-unsur tersebut. Itu mungkin bisa jadi berbeda dengan Indonesia. Kemudian dikatakan bahwa penduduk merupakan salah satu gatra ketahanan nasional. Penduduk yang bagaimana yang mendukung ketahanan nasional? Ya, benar sekali, tetap seperti yang dijelaskan oleh teman kalian, bahwa segala sesuatunya memang harus dimulai dari individu manusia itu sendiri. Individu dari bangsa itu kemudian akan membentuk suatu ketahanan secara nasional. Jadi individunya yaitu merupakan manusianya yang membentuk masyarakatnya, kemudian saling bekerja sama untuk mempertahankan ketahanan nasional dari segala sektor kehidupan yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian krisis ekonomi atau krisis moneter ini adalah suatu hal yang mendasar dalam hidup kita. Kita membutuhkan bahan pangan. Kita sudah misalnya dikatakan ketahanan pangan kita sudah memenuhi standar. Tetapi adanya krisis ekonomi, yaitu di dalam pasar global yang tidak bisa kita pungkiri, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Kita ingin membeli bahan makanan sehari-hari, kita menggunakan uang. Jadi sehari-hari itu ada kegiatan ekonomi yang tidak bisa kita hindari. Di dalam pasar global misalnya menghadapi yang namanya fluktuasi harga rupiah di dalam pasar global itu sendiri, kita bisa terjadi peningkatan ataupun penurunan yang tidak bisa diprediksi secara pasti. Ini juga suatu bentuk ancaman yang kemudian harus kita lihat dari sisi mana sih kita bisa menguatkan secara ekonomi. Misalnya digerakkannya UMKM untuk meningkatkan pemasukan dari setiap individu ataupun setiap anggota keluarga, kemudian mengarah ke pemasukan dari setiap keluarga.
Meskipun nantinya akan tetap terjadi fluktuasi harga rupiah, kemudian dipengaruhi oleh dolar dan sebagainya macamnya, itu nanti akan bisa meningkatkan ketahanan kita dalam menghadapi segala bentuk krisis ekonomi. Tidak bisa kita pungkiri kemudian ke depannya apakah krisis ekonomi ini bisa terjadi lagi, karena segala sesuatu yang ada pengaruhnya dengan ekonomi ini sangat luas. Tidak hanya berupa mata uang saja, tetapi bagaimana barang, pangan, kemudian bagaimana industri, energi, kemudian kemarin juga persoalan minyak goreng itu bisa mewakili dari suatu krisis bahan pangan misalnya, yang tentunya ini merupakan dari bentuk jual beli kita, ekonomi kita. Kemudian adanya pecah perang di negara lain juga bisa mengakibatkan ekonomi secara global itu terpengaruhi. Disinilah upaya kita itu untuk mempertahankan ekonomi kita dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari keluarga kita sendiri, kemudian kita bisa menjadi bagian dari penduduk yang meningkatkan ketahanan secara ekonomi. Kemudian adanya runtuh negara besar yang kemudian pecah menjadi negara kecil seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Uni Soviet ini runtuh pada tahun 91, sedangkan Yugoslavia ini pada tahun 90. Dan apa yang terjadi dan apa penyebabnya? Tentunya integrasi dari suatu bangsa ini dipengaruhi berbagai bidang. Kalau kita ingin melihat tadi seperti yang dikatakan oleh Gadis, itu ada salah satu faktor mungkin kita bisa katakan adalah faktor ekonomi. Adanya krisis ekonomi, kemudian kesulitan bahan pangan, tentunya orang lapar itu mudah sekali untuk emosi. Kemudian adanya egoisme yang tidak bisa dikendalikan, itu akan menyebabkan perpecahan di antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Kita tidak bisa berkepala dingin ataupun tidak bisa berbicara dengan tenang, memikirkan sesuatu kalau perut itu lapar. Jadi secara ekonomi ini meluas ke berbagai bidang, karena untuk pangan sendiri itu membutuhkan dana. Untuk menyelenggarakan apapun pada saat ini kita membutuhkan suatu input untuk yang kita keluarkan, kemudian ada untuk yang kita hasilkan, produksi. Jadi untuk keruntuhan suatu negara ini bisa terjadi pada negara manapun yang tidak bisa membangun integrasinya secara nasional. Mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan kemudian konsepnya itu kita pahami bersama. Dan untuk mempertahankan negara kita ini tetap ada, kita mempunyai konsep bela negara. Itulah yang menjadi suatu yang bisa kita banggakan sendiri sebagai universitas dengan ciri khas bela negara kita, bahwa kita itu sangat amat dekat dengan yang namanya mempertahankan ketahanan nasional, meningkatkan ketahanan nasional. Karena dengan ciri bela negara kita itu, kita tidak hanya dibayang-bayangi, tapi kita menghadapi langsung yang namanya bela negara. Kemudian kita diajarkan, nantinya kalian di semester 3 mata kuliah bela negara. Kemudian kalian juga diberi kesempatan untuk terjun langsung melalui komponen cadangan. Dan dengan semangat bela negara ini kita bisa bersemangat untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita negara bersama melalui pendidikan dan sebagainya. Kita lanjut ke kondisi dan persoalan wilayah NKRI yang begitu luas, maka sangat dibutuhkan ketahanan nasional. Sudah kita ketahui sebegitu luasnya daratan, lautan dan udara. Kemudian bagaimana persoalan ini harus kita hadapi, dan diawali dengan bagaimana keadaan masyarakat kita. Kita mengenal istilah bonus demografi. Ini disebut dengan bonus demografi apabila peningkatan penduduk kita itu bermanfaat bagi perkembangan Indonesia. Tetapi kalau tidak bisa bermanfaat, itu malah menjadi suatu beban. Jadi di sini kalian bisa milih mau jadi yang bermanfaat atau jadi beban negara. Itu adalah sikap kita masing-masing dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan meningkatnya penduduk.
terutama usia produktif dan lansia. Jadi yang dikatakan usia muda itu di bawah 15 tahun, usia produktif itu 15 sampai 64 tahun, dan lansia itu di atas 64 tahun. Jadi kalian jangan jadi remaja jompo, ya, artinya kalau masih di usia remaja tetapi kelakuannya seperti tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk kuliah saja itu sambil rebahan, mungkin ini mendengar masih di atas kasur. Jadi bagaimana peran kita secara aktif untuk bisa menjadi bonus demografi? Meningkatnya jumlah penduduk, meningkatkan ekonomi, kemudian partisipasi politik, kemudian secara luas lagi bagaimana hubungan sosial kita itu semakin meningkat, tidak hanya secara nasional tetapi juga secara global. Kita bisa bekerja sama dengan orang-orang di seluruh dunia untuk mencapai sesuatu yang pada akhirnya juga kita ingin berkembang dan bersaing dengan yang didapatkan atau bisa diraih oleh negara-negara lain. Dan bisa dilihat di sini adanya peningkatan, kemudian perubahan, ada yang minus, ada yang plus. Jadi misalnya kita ingin melihat pada usia produktif ini ada kita sebut dengan forecastingnya atau peramalannya, bagaimana ke depannya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2035. Kita melihat di sini bahwa proyeksinya akan terjadi peningkatan yang signifikan. Kemudian perubahannya ini sekitar 30,9% sampai dengan tahun 2035. Nanti di usia berapa kalian di tahun 2035? Apakah masih di usia produktif? Kemudian apakah pada saat kita sudah mendapatkan atau peningkatan bonus demografi ini, apakah pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, politik, pertahanan, keamanan? Apakah malah meningkat atau malah menurun? Itu yang bisa kita jawab ketika kita sudah melewati masa-masanya. Kemudian bonus demografi dan implikasi kebijakan. Ya, di sini kita melihat bahwa adanya rasio ketergantungan mencapai titik terendah pada periode 2028 sampai 2031, peluang bonus demografi dan bonus demografi kedua. Jadi di sini bonus demografi juga didapat bahwa bisa diproyeksikan menjadi 2 tahapan. Kalau disiapkan dengan benar akan menjadi bonus, kalau tidak akan menjadi beban atau menjadi liabilitas atau aset. Jadi di antara itu kita bisa melihat di sini bahwa jumlah penduduk yang usia produktif di Asia Tenggara itu berapa, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana sih persaingan kita dimulai dari Asia Tenggara, kemudian kita bisa melihat juga secara global, karena tidak hanya kita saja yang berpengaruh ataupun yang melihat kepada bonus demografi ini, karena peningkatan penduduk dunia itu akan terus terjadi dengan adanya bonus demografi ini. Kemudian bisa memproyeksikan apa yang akan terjadi jika masyarakat kita semakin banyak. Tentunya kebutuhan akan semakin meningkat, sumber daya alam kita akan semakin rebutan. Apa yang terjadi pada saat itu? Apakah kita negara yang berdaulat ini apakah semakin berdaulat? Apakah kesatuan kita ini akan semakin bersatu, akan semakin kuat, atau sebaliknya? Jadi ancaman-ancaman seperti ini pada awalnya memang kita lihat dari masyarakat kita sendiri, dari kebutuhan manusia itu sendiri. Sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ini ada beberapa konsep ketahanan nasional, kemudian yang dikemukakan oleh Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Darat. Kemudian ini secara resmi ditetapkan, kemudian inti ketahanan nasional, inti ketahanan Indonesia secara nasional pada dasarnya
berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Kita itu sebenarnya kompetitif, tapi membutuhkan suatu dorongan yang kuat juga untuk bagaimana kita bisa maju dan berkembang. Ada diminta mengacu pada definisi dan konsep ketahanan nasional dari Lembaga Ketahanan Republik Ketahanan Nasional Lemhanas. Kemudian di sini kalau kita ingin melihat bagaimana konsep itu menurut Lembaga Ketahanan Nasional, silahkan kalian cek di websitenya. Kemudian Lemhanas juga secara periodik tiap tahun dan merilis kondisi ketahanan tersebut, sehingga dapat diketahui apakah ketahanannya tangguh, sangat tangguh, ataukah kurang tangguh. Nanti kita lihat ciri-cirinya bagaimana. Kemudian yang menggunakan beberapa indikator seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan. Jadi dari berbagai aspek tadi bisa dilihat lagi bagaimana kondisinya, apakah sudah baik atau perlu ditingkatkan. Ketahanan nasional atau national resilience, kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keutuhan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional di dalam mengatasi dan menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, ya langsung maupun tidak langsung.